Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wati Pasaman dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2. Yang kami hormati Ibu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, Bapak Ibu hadirin peserta BIMTEK yang kami muliakan dan kami banggakan. Saya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Acara pembukaan BIMTEK penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan pemerintah Kabupaten Pasaman pada hari ini Selasa 24 Juni 2014 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Pelaksana
oleh Kabak Humas Setda Pasaman kepada Bapak Budi Hermawan, Sarjana Hukum. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Pasaman, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Pembangunan, yang terhormat Bapak Hermanto. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kehutanan, Pak Tengku Kehutanan ya tadi. Udah hilang juga. Tadi ada Kepala Dinas 1 Pak. Kemudian yang kami banggakan Ibu Instruktur, yakni Ibu Indriani Flawerina ya Bu ya, SE MSI, salah seorang staf pengajar di Universitas Dharma Andalas Padang. Kemudian rekan-rekan panitia dari bagian humas dan protokol, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman. Selanjutnya yang berbahagia rekan-rekan peserta pelatihan bimbingan teknis kehumasan dan protokol bagi pemerintah Kabupaten Pasaman. Dalam hal ini termasuk dari unsur Forkompinda Pak, ada dari Polres dan Kejaksaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan taufik dan hidayahnya kita pada hari ini masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bersama hadir di Aula Wisma Andriani ini dalam rangka pembukaan acara BINTEK, ini bimbingan teknis penyelenggaraan kehumasan dan protokol bagi aparatur pemerintah Kabupaten Pasaman. Mengawali laporan ini Pak, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati serta seluruh kawan-kawan panitia yang telah membantu serta mendukung acara ini sehingga dapat terlaksana yang insya Allah berjalan lancar pada sampai akhirnya. Bapak Bupati dan kawan-kawan peserta serta panitia dari bagian humas. Adapun yang dasar acara kita pada hari ini adalah 1. Program kerja bagian humas dalam DPA tahun 2014. Kemudian berdasarkan keputusan Bupati Pasaman nomor 188.45 Bupas tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang penunjukan panitia pelaksana, narasumber, instruktur peserta BINTEK penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan bagi aparatur pemerintah Kabupaten Pasaman. Kedua, dan tujuan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya pelatihan ini adalah dalam rangka memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada aparatur pemerintah Kabupaten Pasaman khusus di bidang kehumasan dan keprotokolan, sehingga setelah selesai pelatihan ini nantinya para peserta kawan-kawan dari dinas instansi akan mempunyai wawasan yang lebih luas dan diharapkan dapat membantu pimpinan di SKPD masing-masing termasuk kecamatan untuk melaksanakan tugas lebih baik dalam pengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan. Pak Bupati, ini acara tahun sekarang ini udah yang kedua ini Pak. Tahun kemarin 2013 insya Allah berjalan sukses juga. Kemudian waktu dan tempat. Kegiatan BINTEK kehumasan dan keprotokolan PMK Pasaman dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Selasa ini. Insya Allah berakhir pada hari Kamis pada tanggal 24 dan 26 Juni 2014. Khusus di bidang kehumasan dan keprotokolan, sehingga setelah selesai pelatihan ini nantinya para peserta kawan-kawan dari dinas instansi akan mempunyai wawasan yang lebih luas dan diharapkan dapat membantu pimpinan di SKPD masing-masing termasuk kecamatan untuk melaksanakan tugas lebih baik dalam pengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan. Pak Bupati, ini acara tahun sekarang ini udah yang kedua ini Pak. Tahun kemarin 2013 insya Allah berjalan sukses juga. Kemudian waktu dan tempat. Kegiatan BINTEK kehumasan dan keprotokolan PMK Pasaman dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Selasa ini. Insya Allah berakhir pada hari Kamis pada tanggal 24 dan 26 Juni 2014. Rencananya pagi ini kita buka jam 9, cuman karena ada masalah sedikit Pak, kita buka pada pagi ini menjelang pukul 10. Namun keterlambatan ini tidak mengurangi arti dari pelatihan kita ini. Kemudian yang keempat, peserta pelatihan berasal dari pegawai pemerintah Kabupaten Pasaman termasuk di lingkungan kemuspidaan
yang selama ini saya lihat Pak, pesertanya udah sehari-hari bertugas dalam bidang keprotokolan dan kehumasan di instansi masing-masing. Adapun peserta pertama utusan dari SKPD dan kecamatan 43 orang, kemudian dari RSUD, PDAM, Kodim nanti boleh? Terlambat. Kodim tapi udah didaftar Pak ini. Kemudian dari Polres Pasaman yang manis Pak Saentianto. Kemudian dari Kejaksaan Negeri kemarin udah telepon. Kemudian dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lubus Kaping masing-masing 1 orang. Narasumber Pak, narasumber memang agak bangga kami nih Pak, ini yang memang ahli semua nih Pak rencananya. Narasumber dan instruktur berasal dari tenaga yang sudah berpengalaman dan profesional di bidang kehumasan dan keprotokolan, baik di tingkat provinsi maupun di kita Kabupaten Pasaman. Pertama, Bapak narasumber adalah yang di depan kita Pak, yang kawan-kawan peserta. Ini adalah Ibu Indriani Flaverina, SEMSI, dosen Dharma Andalas Padang. Kemudian kita rencanakan juga Bapak Kusnadi Kutar Esos MSI, yakni PLT Kepala Biro Umum dan Kabak Protokol Sekda Prof Sumbar. Kemudian juga insya Allah hadir Ibu Fatmawati SPD MPD di bidang kepribadian nih Pak, salah seorang staf pengajar di UPI Padang. Kemudian rencananya Bapak Devri Esada SIP MSI MM maaf, pakar MC yang sehari-hari bertugas di RRI Bukit Tinggi. Ini nanti peserta akan diajar cara mengolah vokal, keluar suara dari perut katanya. Kemarin kami tempat telepon. Kemudian instruktur Pak, instruktur dari kita di Humas Pak, saya sendiri Budi Armawan, kemudian Kasubag Protokol Pak Enrizal, Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Bapak Arnel Libra, kemudian Bapak Marjohan dan Pak Suardi, kemudian Bu Eli Susanti, M. Yusuf Ryoki dari protokol. Yang ke-6 ini materi dan bentuk pelatihan. Kami laporkan kepada Bapak, materi dan bentuk pelatihan yang akan dilalui oleh peserta pelatihan adalah dalam bentuk teori, kemudian tanya jawab, serta praktek dengan materi sebagai berikut. 1. Peran dan fungsi humas di era digital, protokol dalam teori dan praktek. Kemudian kepribadian humas dan protokol. Kemudian teknik membuat acara dan olah vokal. Selanjutnya praktek MC dan olah vokal. Selanjutnya teknik pembuatan press release ya dari kita SKPD masing-masing nanti. Kemudian praktek pembawa acara. Ini Samji bisa aja ya nanti. Sambil senyum Ji. Kemudian praktek melaksanakan acara. Ini masalah keprotokolan nanti untuk tata letak. Kemudian dalam pelaksanaan acara. Di sesi terakhir nanti ada diskusi dan tanya jawab. Dan kepada rekan-rekan panitia yang telah berusaha payah mempersiapkan acara ini selama beberapa hari terakhir, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian Bapak Bupati, laporan panitia pelaksana Bintek Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan bagi aparatur Pemkab Pasaman. Selanjutnya kami mohonkan kesediaan Bapak Bupati untuk dapat membuka acara kami ini. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Pasaman sekaligus membuka secara resmi Bintek Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2014. Yang terhormat Bapak Asisten Ekonomi Pembangunan Bapak Hermanto, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah diperkenankan atas izin Allah kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka Bintek Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati bersama Ibu narasumber yang telah
hadir bersama kita Ibu Indriati Palawarina, SE SMSI, Bapak Humas, kemudian Bapak dan Ibu-ibu peserta Bintek yang dimuliakan Allah. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, ucapan maaf dari Bapak Bupati karena beliau tidak bisa berkesempatan secara pribadi pada hari ini. Dan sebagaimana kita ketahui, masalah kehumasan itu kita sudah tahu semua, merupakan aktivitas kelembagaan yang dilaksanakan oleh individu yang menyangkut tentang manajemen komunikasi dan informasi. Pemerintah daerah punya kegiatan. Ini perlu dikomunikasikan, perlu diinformasikan oleh pemerintah daerah yang antara lain sekarang dilaksanakan oleh individu-individu yang menyampaikan, mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan kelembagaan kepada berbagai kepentingan. Ini sangat penting. Katakanlah kita mencoba melihat ke kegiatan pemerintah daerah. Banyak yang perlu kita komunikasikan, kita informasikan, yang telah dan akan kita laksanakan. Kalau tidak bisa diinformasikan dengan baik, penerimaan masyarakat bisa berbeda dengan apa dan yang akan kita lakukan. Ini tentunya pekerjaan yang berat sekali. Mengapa kita katakan berat? Ini diawali oleh kita individu, si penyampai atau si pemberi komunikasi dan informasi. Dengan informasi yang sama disampaikan oleh orang yang berbeda, maka hasilnya berbeda. Jadi awalnya bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi diawal dengan siapa yang menyampaikan informasi ini. Ini penting. Jadi menyangkut tentang person siapa yang memberikan, yang akan menyampaikan komunikasi dan informasi ini. Ini tidak sama. Jadi orang melihat ini siapa orangnya. Jadi di sana awalnya. Jadi berawal dari integritas pribadi kita, sehingga meyakinkan kalau kita bicara dari awal, ini orang akal bapak ini, ibu ini mengatakan ini percaya saya. Masalah integritas diri. Kemudian baru apa objek yang disampaikan. Jadi ini berat sekali. Ini berat sekali. Kemudian juga bagaimana mengolah informasi ini. Tentunya kita tahu dulu apa yang berkembang. Saya contohkanlah yang paling mudah. Sekarang ini kan SKPD seluruhnya hadir ya, Pak Budi ya, hadir. Katakanlah kesehatan. Nah, katakanlah kesehatan. Saya ambil satu contoh. Tentu kita tahu dulu bagaimana tentang kesehatan itu, bagaimana program, bagaimana kegiatan dari pemerintah daerah di bidang kesehatan. Kemudian juga kita tahu tentang bagaimana kesehatan itu di tengah-tengah masyarakat. Ini yang perlu kita sampaikan yang baik. Contoh, semakin khusus ini, sekarang pemerintah daerah beberapa tahun yang lalu sudah menyampaikan program tentang meluncurkan berobat gratis.
Dulu ada jam kesmas. Yang jam kesmas itu ada lagi jam kesda. Dengan istilah dulu Bupati menyampaikan berbagai kesempatan total coverage. Artinya seluruh masyarakat itu dijamin kesehatan. Kemudian sekarang ada BPJS, bidang kesehatan itu sudah berubah. Kalau dulu pemerintah daerah, seluruh masyarakat itu dijamin kesehatan yang gratis, berobat untuk di kelas 3. Kemudian yang ketentuan baru tidak membolehkan itu lagi. Ada standar-standar orang yang bisa dijamin kesehatannya. Maka dia akan tereliminasi. Yang semula dia masuk jam kesda, sekarang tidak seluruhnya. Nah, ini perlu disampaikan dengan baik. Sehingga jangan-jangan nanti kalau masyarakat masih mendengarkan informasi dari awal, kemudian sudah berubah, katanya nanti pemerintah daerah tidak konsisten dengan apa yang dikatakan. Nah, ini kan sangat berat nih, bagaimana cara menyampaikan itu. Kemudian, setiap informasi juga diharapkan tidak hanya bulat-bulat menyampaikan informasi itu apa adanya, tetapi perlu dikemas sesuai dengan siapa kita bicara. Nah, ini perlu. Dengan siapa kita bicara. Nah, ini konsumsinya, ini kualitas orang ini posisi orangnya, bagaimana cara menyampaikan. Sehingga dia juga setelah mendengarkan informasi, setelah berkomunikasi dengan kita, itu mereka bisa mengerti dan baik, dia bisa keluar dari tempat kita, dia punya bahan, dia punya puas, dan kita harapkan juga dia bisa menyampaikan hal yang sama kepada masyarakat yang lebih luas. Itu mengenai kehumasan. Kemudian ke protokol. Ini juga penting. Intinya ke protokol itu bagaimana bisa mengemas acara dengan baik. Sangat baik acara ini dilaksanakan karena khususnya di pemerintah daerah maupun nanti di masing-masing SKPD atau di kecamatan, lebih besar kita lagi nanti di acara di kabupaten. Di kabupaten itu bisa juga acara di tingkat nasional sampai kita pada tingkat kabupaten. Itu perlu dikemas dengan baik. Seorang protokol, kita ambil sedikitnya ya, karena keprotokolan itu jauh itu, bukan hanya yang berbicara awal membuka acara itu saja, tapi mengemas, memanage acara ini bisa dengan baik. Siapa yang hadir pada waktu itu, di mana duduknya, bagaimana tertib acaranya. Kalau tiba-tiba ada accident di tengah-tengah acara, nanti pimpinan akan memberi isyarat, entah dengan bahasa tubuh atau dengan tangan, sehingga si pembawa acara juga sudah tahu apa yang dilakukan. Nah, ini perlu di bahasa-bahasa isyarat ini. Tidak mungkin nanti orang akan datang atau pimpinan akan memanggil juga rusak acara. Ini penting. Bagaimana seorang protokol, karena dia lah yang buka acara, itu harus tampil prima. Dia juga tidur tidak boleh kurang. Besok kita akan buat acara jam 5 baru tidur. Laku suik menjadikan acara tidak jadi, tidak bagus. Jadi mulai dari itu sangat penting sekali itu. Senyumnya tuh lebarnya berapa inci, nanti boleh dilatih lah nanti kan. Tidak boleh terlalu besar. Nah, itu kan. Saking semangat ketawa sehingga nampak tidak galak, tidak boleh. Jadi banyak ya bagaimana kita menampilkan diri itu dengan baik di depan orang banyak. Jadi itu harus diperhatikan. Jangan lagi nanti cara mengambil nafas dari perut gitu kan, cara kita memandang orang gitu, menyenangkan. Jadi sangat bagi ibu-ibu nih, terutama yang jadi akan protokol banyak ini. Bagaimana cara kita, baru kita bersikap, kita ngomong di depan saya, wah acara yang tertib. Satu saja salah penghormatan. Ah ya ada tertinggal tadi Bapak Camat, Anda rusak cara seperti itu. Tidak boleh seperti itu kan.
karena sengaja kita mendatangkan narasumber yang tidak diragukan lagi. Galilah ilmunya sebanyak-banyaknya, Bu Indrati, jangan ada yang disimpan ya Bu ya. Nah, berikan semuanya kepada yang peserta Bintek hari ini. Mudah-mudahan setelah ini ada perubahan. Nanti kalau kita hadir, Pak Bupati hadir, personel sudah catat kita nih Pak Budi ya. Nanti betul-betul berubah hendaknya. Berubah hendaknya. Jangan acara itu berselema tambah peak gitu kan. Nah, jadi tidak gitu kan. Nah, jadi protokol dan kehumas sangat ini yang kita harapkan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, cara Bintek, kehumasan dan keprotokolan ini kita buka secara resmi. Semoga Allah meridhoi kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta Bintek yang kami hormati, agar seluruh rangkaian acara kita ini senantiasa mendapat berkah dan ridhonya hingga penghujung acara. Acara ini kita selenggarakan selama 3 hari sampai hari Kamis nantinya. Sejenak marilah kita berdoa bersama, bertafakur, tundukkan kepala, tegadahkan dua tangan, seraya mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh M. Yusuf Ryoki SSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa taqabbalan wa rizqan halal. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal mendahului kami. Ya Allah, Ya Azizul Hakim, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti pelatihan ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwasanya yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya, dan tunjuki pula lah kepada kami
bahwasanya yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wati Pasaman yang kami hormati, Ibu narasumber, Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan BIMTEK Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Sebelum kita lanjutkan ke sesi kedua, penyampaian materi bersama Ibu narasumber yang sudah hadir di hadapan kita, kami silahkan menikmati snack yang telah kami sediakan. Assalamualaikum. Iya, beda ya auranya ya. Kalau kita lemas, orang juga jawabnya lemas. Benar nggak? Ya. Saya yakin Anda mungkin pagi ini sangat antusias datang ke sini. Karena trainingnya sudah setahun ternyata ya. Besok 2 kali setahun, kenapa Pak? Karena training untuk pengembangan ya, pengembangan ilmu dan pengembangan diri kita itu tidak cukup sekali setahun. Tapi di luar yang formal seperti ini, Anda kan bisa mencari ya kan, bisa membaca, ikut pelatihan sendiri dan sebagainya. Dan mudah-mudahan keingintahuan Anda hari ini sampai hari Kamis. Nah, jadi itu tadi yang disampaikan Bapak Hermanto. Satu sumber disampaikan 3 orang, belum tentu betul. Ya, itu sudah pembuktian. Ini sumbernya dari mana? Tertulis. Nama saya tertulis. Itu bukti. Jadi, nama saya yang benar adalah Indria Flowerina. Flowerina. Kalau Anda cari di Google, nama ini, Indria Flowerina, itu cuma saya yang keluar. Perkembangan kita, ya, diri kita itu, dari kecil, remaja, kan balita, batita gitu ya. Batita, balita, anak-anak dan seterusnya pasti bernaik turun ya kan. Nah, karena apa? Pengembangan diri kita, kepribadian kita itu selalu harus diasah. Di situ kenapa naik turun tadi. Kadang-kadang kita ingin menjadi dokter. Saat ini saya ingin menjadi apa coba? Konsultan. Beda lagi kan di usia saya yang sekarang. Karena memang itu perkembangan diri kita. Sehingga pengembangan diri itu bisa diarahkan. Itu makanya kita belajar, berlatih ya, dalam komunikasi namanya mencari experience. Ya. Jadi saya itu jiwa pendidik karena memang cita-cita saya dari kecil mendidik, mengajar ya, jadi guru. Kemudian setelah berkembang remaja dan seterusnya, saya nggak ingin jadi guru lagi. Ingin jadi pramugari, berubah lagi. Suatu saat saya ingin kerja di bank dan itu terwujud gitu ya. Tapi saya tidak menemukan kepuasan di sana. Ya, sehingga saya mengajar. Nah, apa beda pendidik dan pengajar? Itu beda lagi ya. Kalau jiwa pendidik, saya berikan mungkin ilmu namanya, ya, atau keterampilan atau berbagi cerita dan sebagainya. Saya sampaikan. Setelah itu Anda cerna atau tidak, saya nggak mau urusan. Di sini saya tanda tangan honor bawa pulang, terserah Anda mau apa. Itu pengajar. Tapi kalau pendidik, dia mau setelah saya sampaikan, ada terjadi pengembangan dalam diri Anda. Nah, karena kebetulan saya di dunia komunikasi, ya, saya bukan ahli komunikasi, tapi saya praktisi komunikasi. Di mana dalam berkomunikasi, kita itu menyampaikan informasi atau pesan ya, tujuannya untuk apa? Anda menyampaikan informasi tujuannya untuk apa? Tahu nggak? Untuk apa?
menginformasikan. Tadi kan kita memberikan informasi. Tujuannya untuk apa? Untuk dimengerti supaya apa? Informasi itu diketahui oleh orang itu, terus dilaksanakannya, kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Ya, jadi inti komunikasi itu adalah perubahan dari audiens Anda, mengikuti apa yang Anda inginkan di awal tadi. Kalau dia nggak mengikuti Anda, berarti komunikasi Anda nggak efektif. Dia hanya sampai, saya ngerti. Apa yang sampainya? Oh, tentang itu. Ya tahu, besok libur. Sudah. Tapi kalau makna dari komunikasi adalah feedback. Berubah nggak Anda terhadap pesan yang saya sampaikan? Nah, sama dengan pendidik itu tadi. Jadi, misalnya saya guru di kelas 1 SD, saya menyampaikan materi, terus ada anak didik saya yang nggak ngerti, itu adalah tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab orang tuanya di rumah. Nah, saya ngajarnya di sekolah. Ya. Kalau pengajar, dia cukup menyampaikan. Terserah Anda ngelolanya seperti apa, nanti ngertinya seperti apa. Itu sudah kewajiban saya menyampaikan, selesai.